Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aktivitas libur kerja saya manfaatkan di lahan perkebunan belakang rumah. Dan kali ini saya sedang melakukan proses penaburan pupuk kimia guys, pupuk dasar kimia. Jadi ini yang kemarin kita upload. Sebelumnya kita upload waktu itu penaburan kotoran hewan ya. Dan seperti ini ya guys untuk langkah-langkah saya untuk proses menanam cabai. Jadi pertama-tama kita buat bedengan setengah jadi. Setelah bedengan setengah jadi, kita tabur kapur dolomit. Dan setelah kapur dolomit teraplikasikan di bedengan, kita biarkan dulu sampai terkena air hujan. Setelah bedengan setelah kapur itu meresap dengan tanah, lalu kemudian kita tabur kotoran hewannya seperti ini. Setelah kotoran hewan semua merata di atas bedengan, bisa dicangkul, diaduk-aduk, bisa juga tidak ya. Setelah itu kita timbun dengan tanah tipis-tipis, lalu kita biarkan dulu menunggu kotoran hewan itu meresap dengan tanah. Kalau bisa lebih bagus lagi sampai terkena air hujan. Lalu kemudian baru untuk yang terakhir pupuk dasarnya kita aplikasikan pupuk kimia seperti ini. Ini yang hitam-hitam itu pupuk kimia. Dan untuk pupuk kimia dasaran yang kita gunakan ini hanya dua jenis, yaitu NPK Ponska dan fosfatnya kita memakai Vertipos. Jadi ada 3 perbedaan. Yang di bawah sana itu rencana besok kita akan videokan, itu pupuk dasarannya memakai yang agak elit dikit, itu nanti memakai karate boron, subur kali, dan apa saja nanti kita akan videokan besok ya. Dan untuk ini hanya 2 jenis, yaitu Ponska dengan Vertipos. Aturan ini kemarin kita kasih sama KCL berhubung ada insiden keuangan, jadi kita hanya memakai 2 jenis. Nanti untuk kalinya kita perbanyak di masa generatif saja guys. Dan seperti ini cara aplikasikan pupuk dasarnya. Ini kita ambil, kita tabur merata seperti ini ya, seperti itu. Nah, setelah itu seperti itu ya guys, sampai merata semua. Setelah seperti ini selesai, kemudian kita tutup tanah yang di sini, kita tutup kurang lebih kedalamannya 10 cm. Lalu kita biarkan terkena air hujan ya. Terkena air hujan kalau bisa sih sampai 2 kali, tapi saya ini cuma 1 kali, yang penting hujannya deras ya. Ini sampai terkena air hujan. Lalu kemudian setelah jadi kita kasih kapur lagi dolomit di atas bedengannya tipis-tipis sampai sini merata seperti itu. Lalu kita spray. Ini kan banyak rumput-rumput yang baru mati nih, ini takutnya jadi masalah. Jadi kita fermentasi saja, fermentasi lahan itu kita memakai trichodermanya M21. Dalam 1 tangki itu kita memakai 150 ml, dan asam humatnya kita memakai 3 sendok ya. Kita spray di atas bedengan seperti ini. Setelah itu kita tutup dengan musa seperti ini yang sudah kemarin kita aplikasikan. Dan usahakan untuk aplikasikan trichoderma itu kalau bisa di sore hari, karena
dia jenis bakteri yang tidak kuat kalau terpapar sinar matahari, dia akan mati ya. Jadi usahakan di sore hari, kalau mau itu di pagi hari, pagi sekaliannya. Seperti itu. Lalu kita tutup, kita diamkan kurang lebih, paling sebentarnya itu 1 minggu sudah siap tanam. Tapi lebih bagus lagi, lebih lama lebih bagus lagi ya. Kalau bisa sih sampai 2 minggu. Dan ini adalah tanpa pupuk dasar ya, yang di sana yang sudah kita tanam ini tanpa pupuk dasar, namun alhamdulillah pertumbuhannya sehat-sehat guys. Dan bisa kita lihat ini serempak ya. Dan ini bibit yang rencana kita akan tanam untuk lahan ini. Oke guys, seperti itu aktivitas libur kerja saya pergunakan di lahan belakang rumah. Dan akan seperti apa saja proses saya merawat cabai, kita akan terus videokan ya. Jangan lupa subscribe dan like serta komen, kita sharing bareng-bareng tentang masalah dunia pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.